Selamat siang untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Makaria Damiana Fabriliana SPD, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024 pada LPTK Universitas Hairun Ternate. Saya dengan nomor induk mahasiswa 104127. Unit kerja SMA Negeri 11 Maluku Tenggara sebagai guru mata pelajaran fisika. Hari ini Jumat 11 Oktober tahun 2024 saya akan melaksanakan ujian kinerja, yakni proses pembelajaran fisika materi energi alternatif pada kelas 10 dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan model pembelajaran kooperatif. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Siap, siap hormat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang semua. Bagaimana kabar? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Sudah jam terakhir ini. Ya. Semangat tak? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran siang ini, Ibu minta kesediaan satu siswa untuk memimpin kita dalam Guru serta teman-teman sekalian, marilah kita berdoa agar menghadiri berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Beatrix. Hadir Bu. Alvan, Izin. Paulus, Sakit. Ya. Rifgan, Rido. Guru mau tanya dulu, tadi pagi saat jam istirahat semua sudah ke kantin untuk cari snack atau cari makanan ringan yang ada atau belum? Belum. Ada yang belum? Sudah. Siapa yang belum? Kenapa belum? Sembawa. Sembawa uang. Iya. Rido, sembawa uang. Bawa. Sembawa. Makan dari pagi atau tidak? Tidak. Kenapa tidak makan? Tidak biasa sarapan pagi. Tidak biasa sarapan pagi. Siapa di sini tidak biasa sarapan pagi? Banyak ini. Kalau kamu dua, biasa sarapan pagi. Sekarang Ibu Guru tanya untuk yang tidak terbiasa sarapan pagi. Kalau misalnya tidak makan pagi dan kamu belajar ini sampai 2:30 siang, kamu bisa tetap fokus belajar atau tidak? Tidak. Apalagi yang kamu rasakan kalau tidak makan pagi? Apalagi tadi tidak Tidak sempat semangat. snack. Tidak semangat. Ngantuk. Ngantuk. Lapar. Bosan. Tidak fokus Tidak belajar. fokus belajar. Berarti makanan itu penting atau tidak? Penting. Kalau kita sebagai manusia kita membutuhkan makanan, maka apa yang dihasilkan dalam kita punya tubuh? Energi. Zat gizi, kekuatan. Berarti yang punya kebiasaan tidak sarapan pagi bisa ingat-ingat dong. Iya. Setidaknya ada teh atau minum susu atau ada roti kah, ada nasi dingin kah. Pokoknya ada makanan yang harus diisi dalam kita punya perut, karena kita punya aktivitas sejak awal di pagi itu sudah membutuhkan fokus dan tenaga. Berhubungan dengan makan, berhubungan dengan energi, berhubungan dengan semangat dan kalian punya kemampuan untuk terus belajar, maka di siang ini lingkup materi yang kedua yang akan kita pelajari bersama-sama itu berhubungan dengan konsep energi. Konsep energi. Jadi apa saja yang berhubungan dengan energi, apa saja yang harus kamu pelajari, dan jenis energi apa saja yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang akan terjadi jika energi itu berkurang. Itu yang akan kita pelajari di siang hari ini. Masih semangat dah? Masih. Sebelum kita masuk ke bagian inti pembelajaran, bertanya ada yang bisa bawa kita dalam speaking
Sudah siang tuh, jadi kita perlu semangat lagi. Ada nggak? Ada. Ada Yunita. Ketua kelas disilakan. Bahwa kita dalam perspektif apa ini? Tepuk rimba. Tepuk rimba semua sudah tahu? Sudah. Mari kita sama-sama ikuti petunjuk dari Yunita. Tepuk rimba. Oke, berikan aplaus untuk kita. Terima kasih. Ini guru akan tampilkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di siang hari ini. Tujuan yang akan kita capai, Bu Guru minta kesediaan Gabriela. Boleh bacakan tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran memulai pembelajaran Kooperatif dan strategi diferensiasi. konten peserta didik dapat memahami energi Alternatif dan pemanfaatan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan energi serta menganalisis masalah sumber energi dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat modern. Ya, jadi melalui pembelajaran kooperatif ini Ibu Guru sederhanakannya kita belajar dalam kelompok, saling berdiskusi dalam kelompok, saling berbagi ide, bekerja sama dalam kelompok, dan dengan strategi diferensiasi konten. Jadi dalam pembelajaran ini kita akan lihat materi yang akan kita pelajari, lalu kita akan kaji sesuai dengan apa yang akan kamu pahami, apa yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami energi alternatif dan kemanfaatannya, dan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan energi, serta mempelajari masalah sumber-sumber energi dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat modern. Indikator untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, kita lihat ada 3 indikator. Ibu Guru minta kesediaan Agita. Boleh bacakan indikator yang pertama. memahami konsep energi alternatif dan sumber energi yang tersedia di alam serta dampaknya bagi Yang kedua, Ibu minta kesediaan Arif, boleh? Mengklasifikasi bentuk-bentuk energi dan perubahannya yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. ya, siapa yang mau baca? Oke, oh sudah, kesempatan tadi. Oke, Aprilia. Analisis dampak masalah sumber energi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan modern dan cara mengatasinya. Ya, yang ketiga ini berhubungan dengan dampak dari masalah sumber energi. Ini akan menjadi kita punya topik pembahasan. Jadi, dari tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang ada, Ibu Guru akan memberikan gambaran sedikit. Maka 3 indikator ini akan kita usahakan tercapai dalam proses pembelajaran kita di siang hari ini. Jadi pada bagian awal indikator pertama dan kedua sebentar Ibu Guru akan bagikan dalam kelompok. Ini kebetulan terdapat 12 orang. Ibu Guru akan bagikan 3 kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Lalu kalian akan berdiskusi bersama-sama. Jadi berhubungan dengan konsep energi alternatif itu apa, lalu sumber energi yang tersedia di alam yang bisa kamu temukan itu apa, dan bentuk-bentuk energi serta perubahannya dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan dikerjakan bersama-sama dalam kelompok. Nanti setelah itu indikator yang ketiga kita akan berdiskusi bersama. Karena masalah keterbatasan sumber energi ini kita semua alami. Bukan hanya berhubungan dengan makanan, tetapi yang sementara kita alami beberapa waktu terakhir ini. Siapa yang tahu? 1-2 hari terakhir ini mati lampu, pemadaman lampu. Kita alami ya? Ya. Dan itu meresahkan atau tidak? Meresahkan. Kalau yang berurusan dengan dapur, masalah Minyak apa? tanah. Minyak tanah. Apa yang terjadi minyak tanah? Bisa apa Bisa atau terbatas. Itu menjadi masalah ya? Iya. Itu salah satu bentuk-bentuk masalah. Bagian dari bentuk masalah keterbatasan sumber energi.
Oke, memulai bagian materi energi, Ibu Guru ingin menampilkan beberapa gambar. Ada berapa gambar itu? 6 gambar. Ada 1 gambar itu gabungan lagi ya. Iya. Oke. Dari 6 gambar ini, masing-masing Ibu Guru kasih waktu 5 detik saja. Lihat sebentar. Pertanyaannya, jenis energi apa saja yang muncul pada gambar-gambar yang ada di depan, yang ditampilkan di depan? Energi apa saja ya? Sudah? Yang mau jawab, Ibu Guru berikan kesempatan catat di depan. Siapa? Siti tadi. Oke, Modesta. Siapa lagi? Om Kalina tadi. Ada berapa? 3. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama yang terlihat adalah energi listrik. Benar atau salah? Benar. Energi listrik. Yang kedua terlihat energi gerak. Yang ketiga energi suara. Energi suara atau kita bisa sebut energi apa? Energi suara atau energi bunyi yang kita selalu kenal yang bernyanyi, berbicara, berteriak, itu semua konsep energi bunyi. Yang keempat, energi kimia yang terkandung dalam jenis-jenis makanan yang tadi kamu sebutkan itu. Yang kelima, di sini yang tadi yang jawab yang kelima siapa? Modesta. Ada energi panas dan energi cahaya. Benar atau salah? Pada api ada energi panas atau biasanya disebut energi kalor dan energi cahaya. Guru tulis di bawah sini. Dan yang keenam itu Ridwan menjabarkan ada 3, energi listrik, energi cahaya, dan energi panas. Semua jawaban yang kalian sebutkan berdasarkan gambar di atas adalah benar, di mana semua bentuk energi ini sudah ada dalam keseharian kita. Energi itu bisa mengalami perubahan. Seperti yang tadi sudah ditampilkan, ada energi listrik, cahaya, panas pada lampu. Kita tahu bahwa lampu itu dapat menyala ketika ada koneksi atau hubungan ke energi atau jaringan listrik. Ada energi listrik, maka lampu itu bisa aktif menyala. Kalau dalam proses menyala lama-kelamaan, lampu itu juga bisa menghasilkan energi panas. Ada elektronik apa lagi atau benda-benda apa lagi yang dalam kehidupan kamu sehari-hari yang memang kamu lihat, oh iya Ibu Guru, ini ada perubahan energi ini ke energi ini dari kelompok. Ada atau tidak? Benda apa lagi? Misalnya yang ada di kita punya depan ini, infocus. Dari energi apa berubah menjadi energi apa? Listrik ke cahaya. Apa lagi? Listrik ke kalor. Listrik ke kalor. Infocus juga mengeluarkan kalor kalau sudah panas, sudah beraktivitas yang lama. Apa lagi? Listrik ke cahaya, listrik ke kalor. Gabriela, dengar bunyi atau tidak di samping infocus? Dengar, berarti ada energi bunyi. Misalnya HP yang selalu kalian gunakan, energi apa menjadi energi apa? Energi Listrik, cahaya. kalor, bunyi. Ada energi kimia atau tidak? Ada pada dia punya komponen apa? Baterai. Ada ya? Jadi semua hal, sekarang Ibu Guru tanya, dalam tubuh kita sumber energinya energi apa? Kan kita punya sumber energi tadi apa? Kita makan. Nah, kandungan dalam makanan itu apa? Zat Energi. Energi kimia yang menjadi sumber energi kimia. Jadi melalui proses pencernaan, unsur-unsur gizi, nutrisi yang ada pada makanan diubah. Setelah kita makan, kita punya tenaga, kan? Kita punya energi. Energi apa saja yang bisa kita hasilkan setelah makan? Pertama, gerak. Kedua, bunyi. Tiga, ada energi kalor atau tidak? Ada energi panas atau tidak? Ada lagi.
proses cahaya itu dibutuhkan. Cahaya dibutuhkan untuk aktif organ mata pada lensa untuk menampilkan objek yang kita lihat. Ada energi lain? Energi nuklir ada atau tidak? Tidak ada. Kalau ada pasti kita bisa Mati. Ya, tapi kamu harus mampu untuk menganalisis ada energi listrik atau tidak. Ada. Ada. Siapa yang bisa membuktikan dalam tubuh kita ada energi listrik? Aliran darah. Aliran darah. Ya, sini menghubungkan energi listrik dengan aliran darah. Kita bisa melihat bahwa air itu salah satu media pengantar listrik yang baik. Jadi bukan berarti guru ketemu ini kan tidak pernah bersentuhan langsung dengan kabel. Kalau ketemu bersentuhan dengan kabel baru ada listrik. Dalam kita punya tubuh juga ada sistem listrik. Makanya kita punya jantung tetap aktif. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kamu dalami lewat literasi baca atau menonton artikel-artikel atau informasi-informasi terbaru baik melalui media online yang ada, HP ataupun televisi atau media-media lain atau buku, itu harus dipelajari. Seperti itu ya? Oke. Dari pembahasan ini, Ibu Guru berikan kalian waktu, sudah ada buku-buku paket yang tersedia atas meja. Boleh buka buku halaman 126. Akan ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Seperti yang tadi Ibu Guru sampaikan, Ibu Guru akan bagikan kalian dalam 3 kelompok ya. Ya. Bagikan dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Ya, Bu. Jadi di dalam buku, buka halaman 126 sampai 141 itu konsep tentang energi alternatif. Kamu buka bagian bentuk-bentuk energi. Di dalam LKPD ini kalian akan mengerjakan menurut pendapat kelompok apa yang dimaksudkan dengan energi alternatif. Jadi ada 3 pertanyaan. Kelompok 1 LKPD-nya, kelompok 2 dan kelompok 3. Boleh dilihat di lembar LKPD. Yang tidak memegang LKPD boleh lihat di papan, lihat di layar di depan. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, diskusikan bersama teman menurut kelompok apa yang dimaksud dengan energi alternatif. Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja bentuk-bentuk energi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga, sumber-sumber energi apa saja yang kamu ketahui yang bisa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu temukan dalam sumber-sumber informasi, sumber-sumber referensi yang bisa mulai kerja. Oke, silakan dikerjakan di dalam kelompok. Waktu kerja disilakan. Jangan lupa tentukan ketua kelompok. Sebentar nanti kalian akan diberikan waktu untuk presentasi. Jadi tentukan ketua kelompok yang akan mempresentasi dan moderator untuk membantu kelompok presentasi. Tapi silakan. Sambil bekerja, ada satu sumber referensi yang bisa kamu gunakan melalui video berikut. Boleh perhatikan di depan bersama-sama. Ibu akan putar video berikut. 8 sumber energi listrik alternatif. Boleh dicatat. Apakah teman-teman tahu apa itu sumber energi listrik alternatif? Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Itulah 8 macam pembangkit listrik sebagai sumber energi alternatif. Bisa menjadi tambahan sumber referensi ya. Oke, silakan kerja.
Kelompok 3 sudah. Kalau berarti kita mulai presentasi dari kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 1, ayo lengkapi kalian punya pekerjaan. Siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Ya. Perkenalkan, nama saya Modesta Mandali Tugu dan saya merupakan Ketua Unit. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Jawaban kami yaitu energi alternatif adalah seperti PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan juga seperti PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Soal nomor 3. Sumber-sumber energi apa saja yang kamu ketahui? 1. Energi dari bahan bakar fosil. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Ya, kita berikan aplaus yang meriah. Oke, nanti setelah presentasi dari ketiga kelompok semua, baru kita sama-sama merangkumkannya. Kelompok 1 sudah siap? Oke, senang. Dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang dihasilkan dari bahan industri seperti kincir angin. Nomor 2. Apa saja bentuk-bentuk energi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, energi dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terbentuk dari proses ilmiah oleh sisa-sisa. Pasang surut merupakan energi yang bersumber dari proses. Sekian dan terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih teman-teman dan Ibu Guru atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Apa saja bentuk-bentuk energi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Energi kinetik, yaitu energi dimiliki oleh benda bergerak lurus, disebut energi kinetik. Potensial gravitasi. Energi ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Benda akan memiliki energi yang tersimpan. Atas perhatian teman-teman dan Ibu Guru kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita sama-sama lihat di depan. Ibu Guru memberikan penjelasan, merangkum kalian punya hasil jawaban yang ada. Nanti kalian boleh saling melengkapi. Apa yang dimaksud energi alternatif? Dari pembahasan, dari hasil diskusi yang kita temukan atau yang bisa kita definisikan sendiri. Kalau misalnya Ibu Guru kasih contoh real seperti ini. Kalau mama memasak di dapur, biasanya kompor itu menggunakan apa? Minyak tanah. Minyak tanah. Kalau misalnya minyak tanah sudah tidak ada atau habis terjual, mama bisa masak makanan menggunakan apa lagi? Kayu bakar. Berarti energi yang tersedia itu minyak tanah. Tapi kalau misalnya minyak tanah tidak ada alternatifnya, kayu bakar. Kayu bakar dicari susah atau mudah? Tidak. Apalagi kita di sini kan hutan masih ada, kayu-kayu kering, kayu-kayu yang terdapat dari pohon-pohon yang bebas kita dapatkan dalam hutan ya. Seperti itu. Jadi Ibu Guru kasih gambaran bahwa energi yang ada itu, yang bisa kita temukan sehari-hari itu ada alternatifnya. Dari sumber energi itu ada diklasifikasikan dua bagian besar. Sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Kita lihat sama-sama. Pada sumber energi terbarukan didefinisikan sebagai sumber energi pada lembar 142 yang dapat digantikan oleh proses alami dalam waktu yang sebanding dengan penggunaannya, sehingga tidak akan pernah dapat habis. Yang tidak akan pernah dapat habis. Salah satu contohnya apa? Kayu bakar. Cahaya. Apa lagi? Air. Apa lagi? Air. Apa lagi? Panas. Angin. Itu tersedia di alam. Tidak membutuhkan biaya mahal, energi itu ada. Sumber-sumber energi itu ada.
Bagaimana dengan energi tak terbarukan? Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang terbatas dan proses pergantiannya dalam kurun waktu yang sangat amat secara alami, sehingga pada akhirnya dapat habis. Kamu lihat sekarang itu orang-orang di pemerintah menggerakkan kita masyarakat untuk mengarah ke kompor gas, lalu setelah kompor gas lagi mengarah ke kompor listrik. Lalu yang paling nyata, mobil-mobil yang berbahan bakar minyak, tetapi sudah ada banyak mobil-mobil yang bersumber hanya pada energi listrik, motor listrik, sepeda listrik. Ini sudah dikembangkan bentuk-bentuk teknologi yang menggunakan energi-energi alternatif. Sekarang Ibu Guru bawa kalian, bagaimana cara kita mengatasi keterbatasan energi. Kita lihat sama-sama, ini kondisi nyata terkait dengan pengolahan energi yang ada pada negara kita. Sampai dengan tahun 2019, lebih dari 90% pasokan energi primer di Indonesia berasal dari minyak bumi, batu bara, dan gas. Sementara itu, hanya sekitar 8% bersumber dari energi terbarukan. Itulah situasi sekarang. Makanya konsep energi dalam pembelajaran fisika SMA di kurikulum sebelumnya itu hanya usaha dan energi. Tetapi untuk kurikulum merdeka semua diarahkan untuk siswa atau murid itu mengenal energi alternatif. Paham ya? Ya. Berikutnya, sebelum Ibu Guru berikan kesempatan mengisi refleksi, Ibu Guru berikan kesempatan dulu siapa yang ingin menyimpulkan pembahasan kita di siang hari ini. Menurut kamu energi alternatif itu penting atau tidak? Sangat penting. Dampaknya nanti untuk kamu punya masa depan itu apa saja? Bisa membantu menjaga Pemanasan mengurangi pemanasan global, mengontrol perubahan iklim. Iya toh? Supaya alam yang masih asri, masih hijau, masih bersih ini bisa tetap terjaga untuk generasi-generasi ke depan. Ini ada lembar refleksi. Ibu Guru berikan di belakang lembar LKPD itu, silakan kerjakan ada satu soal. Nanti sebentar akan dikumpulkan bersama dengan lembar refleksi. Yang sudah selesai refleksi dan tadi sudah kerjakan satu soal terakhir sebagai penilaian formatif. Setelah itu nanti dikumpulkan bersama dengan lembar-lembar refleksi. Materi kita siang hari ini sampai di sini. Jadi berikan aplaus untuk semua yang materi selanjutnya yakni pembahasan atau menganalisis solusi dari penyelesaian masalah keterbatasan energi. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Lalu pada pertemuan berikutnya kalian akan diberikan tugas untuk kita bersama-sama kita merancang alat yang bersumber dari energi alternatif. Kita akan merancang menggunakan tenaga surya. Jadi minggu depan usahakan jangan sakit, kondisi dalam keadaan sehat, jangan lupa sarapan supaya jangan cepat lemas. Lalu semangat supaya minggu depan dalam kelompok ini sudah akan dibagi untuk praktikum. Jelas ya? Selanjutnya Ibu Guru persilakan semua berdiri dulu. Aku minta salah satu untuk pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kali Ibu Guru serta teman-teman semua, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dan izinkanlah saya membawa doa ini dalam ajaran agama Islam. ya, terima kasih Lokalina. Terima kasih untuk semua. Jangan lupa pulang belajar, jangan langsung ada aktivitas lain. Sampai